anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Saudara Wakil Gubernur Papua, Saudara Sekretaris Daerah dan para asisten sekretaris daerah, Kepala BPK Republik Indonesia Wakilan Provinsi Papua, Kepala BPKP Wakilan Provinsi Papua, pejabat TNI, Polri, dan pimpinan instansi vertikal, para pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, para pimpinan perbankan dan BUMN, BUMD, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, para pimpinan organisasi sosial, kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, dan seluruh rakyat yang saya hormati. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan melalui karya, tugas, dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita. Kita juga bersyukur bahwa kita telah mendengar dan menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71. Hadirin pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia secara esensial merupakan pidato kepala negara kepada seluruh elemen bangsa dalam rangka menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 Agustus 1945. Tentu kemerdekaan Indonesia yang telah kita capai merupakan suatu jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan bernegara yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hadirin pendengar dan pemirsa yang saya muliakan, tidak terasa negara kita Indonesia telah berumur 71 tahun dan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Kali ini pemerintah telah menetapkan tema Indonesia Kerja Nyata. Oleh sebab itu, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemerintah Provinsi Papua bertekad dengan tema Nasional Indonesia Kerja Nyata yang sejalan dengan visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, dijadikan sebagai momentum perayaan 71 tahun Indonesia Merdeka untuk memperbaharui tekad mewujudkan harapan menggapai tujuan masyarakat adil, makmur, sejahtera bagi rakyat yang ada di seluruh provinsi Papua. Baik itu para petani, para nelayan, kaum buruh, para pelajar dan mahasiswa, pencari kerja, para wartawan, serta seluruh rakyat yang ada di gunung, di rawa, di lembah, di sungai, di pantai maupun di pulau, dan juga rakyat Papua di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia. Hadirin pendengar dan pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia dan istimewa ini, saya mengajak kita sekalian untuk menjaga dan memaknai kemajemukan kehidupan masyarakat di tanah air. Papua sebagai anugerah Tuhan sekaligus sebagai kewajiban untuk mengelolanya secara bijaksana dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dengan tetap menghargai kearifan lokal serta terus memperkuat toleransi kehidupan umat beragama di Provinsi Papua yang kita cintai bersama. Saya juga mengajak kita semua untuk bersama-sama kembali merenungkan dan meneladani cita-cita perjuangan para pendahulu kita, juga nilai-nilai kebangsaan, semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Mereka tentunya adalah sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Hadirin pendengar, pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan secara singkat beberapa capaian pelaksanaan gerakan
Papua bangkit mandiri dan sejahtera. Beberapa keberhasilan pembangunan sampai dengan saat ini dapat dilihat dari beberapa indikator penting yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini tergambar dari tren perubahan indikator indeks pembangunan manusia IPM dengan perhitungan baru, yaitu adanya peningkatan dari 56,25 di tahun 2013 menjadi 56,75 di tahun 2015. Menurut BPS, dalam kurun waktu 2010 sampai 2015, kita berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22% yang menempatkan Papua pada urutan 8 dari 33 provinsi. Ini mengindikasikan bahwa Papua sangat berhasil dalam meningkatkan kesejahteraannya. Saya juga ingin menjelaskan bahwa perbandingan besar IPM tidak mutlak merefleksikan keberhasilan suatu provinsi. Karena IPM yang rendah seperti Provinsi Papua yang berada pada tahun urutan terakhir dari 30 provinsi disebabkan secara historis angkanya memang rendah, di mana kita baru membangun sejak tahun 2002 dengan adanya otonomi khusus, jauh dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan suatu periode pemerintahan justru dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan IPM sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua terlihat sangat maju karena di kisaran angka 8,96% yang nyata lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi Papua yang kian membaik sejalan dengan kesejahteraan masyarakat Papua yang terlihat dari turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Papua di tahun 2015 mencapai 28,17%. Dibandingkan tahun 2013, tingkat kemiskinan kita mencapai 30,05% atau turun sebesar 1,88%, sehingga kita mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama dalam menurunkan kemiskinan. Hadirin pendengar pemirsa yang saya hormati, dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016 untuk mewujudkan visi Papua bangkit mandiri dan sejahtera, maka terdapat program unggulan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, yaitu program Gerbang Mas Hasrat Papua yang dialokasikan anggaran sebesar 250 miliar di tahun 2016 dan program strategi pemberdayaan ekonomi kelembagaan masyarakat kampung atau prospek yang dialokasikan anggaran sebesar 565 miliar rupiah dan diperuntukkan bagi kampung-kampung di 29 kabupaten kota. Pada tahun 2016 telah dilakukan afirmasi terhadap penerimaan mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melalui penambahan kuota khusus bagi putra-putra asli Papua sebanyak 43 mahasiswa dan reguler 34 mahasiswa, sehingga seluruhnya berjumlah 77 mahasiswa. Pada tahun 2016 ini akan dilakukan review dokumen rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah pada tahun 2013-2016. Mengetahui capaian pembangunan daerah dan selanjutnya untuk menggerakkan lebih optimal semua sumber daya untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang harus dikerjakan sisa masa 2 tahun kepemimpinan saya sebagai gubernur dan saudara Clementino sebagai wakil gubernur. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kami telah memfokuskan kebijakan pendelegasian kewenangan pelaksanaan pembangunan dan urusan bersama di kabupaten kota melalui alokasi dana otonomi khusus 80% untuk memastikan kinerja pemerintah kabupaten kota dalam pencapaian target program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat di kampung-kampung dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup orang asli Papua, khususnya pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja kabupaten kota tahun 2015 mengalami peningkatan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan rujukan Provinsi Papua melalui Kartu Papua Sehat (KPS) selama tahun 2015 yang dilayani oleh di 26 rumah sakit di seluruh Provinsi Papua. Hadirin pendengar dan pemirsa yang berbahagia, sejak tahun 2015
pemerintah telah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia dengan tujuan agar tercipta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukan penghematan waktu, energi yang baru dan tentunya tidak sedikit. Oleh dari ke-11 kabupaten yang melangsungkan pemilihan kepala daerah, 10 kabupaten telah dilantik bupati dan wakil bupati terpilih oleh Gubernur Papua, menjadi catatan sejarah baru dalam proses demokrasi di Provinsi Papua. Untuk proses pemilihan kepala daerah kabupaten kota, Kabupaten Mambramo yang bersengketa dan sampai diputuskan oleh lembaga peradilan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebanyak 2 kali dan akhirnya telah ditetapkan pemenangnya pemilihan kepala daerah tersebut dan akan segera dilantik. Pada bulan April 2016, melalui rapat kerja Bupati Wali Kota di Provinsi Papua juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua telah melakukan kesepakatan bersama tentang pelarangan minuman keras dalam bentuk penetapan fakta integritas. Tindak lanjut dari fakta integritas oleh Gubernur telah dilakukan instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2016 tentang pendataan luas Papua dan pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman keras beralkohol di bumi Sulawesi. Dan instruksi ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari penjabaran secara operasional peraturan daerah Provinsi Papua nomor 12 tahun 2013 tentang pelanggaran produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua memberi opini wajar tanpa pengecualian WTP, di mana tahun sebelumnya mendapat opini diskriminator dan mendapat WTP dengan paragraf pada tahun 2012. Hal ini tentu saja menjadi mendorong bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dalam manajemen keuangan daerah. Hadirin pendengar dan pemirsa yang berbahagia, demikian beberapa hal yang saya pandang penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Walaupun masih ada juga capaian lain yang penting, tapi karena keterbatasan waktu sehingga pada kesempatan atau kegiatan lain akan saya sampaikan. Dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, mari kita bahu-membahu bersatu padu gotong royong mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai masyarakat yang aman, damai dan maju, mandiri dan sejahtera, baik lahir dan maupun batin, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengajak lawan Indonesia kerja nyata, mari kita wujudkan Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Papua Lukas NMB.